wabarakatuh. Nama saya Yulianti Asis. Nomor induk mahasiswa 21902249599. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan PPG Mahasiswa PPG Darjat Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti anak-anakku sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Nah, sekarang Nak Takil pimpin temannya untuk berdoa. Silakan lagi sini. Ya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sirni ilma warzuqni fahman ya Allah. Berkata-kata ilmu dan kebaikan yang bermanfaat. Ya, terima kasih ya buat Nak Takil. Ya, tujuan kita berdoa untuk hari ini supaya pembelajaran kita dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Nah, sekarang sebelum Ibu absen dulu ya. Takil, Hadir, Bu. Renal, Hadir, Bu. Abisa, Hadir, Bu. Dapi, Vilma, Hadir, Bu. Siti Aisyah. Untuk menumbuhkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan anak-anakku berdiri. Pancasila, aku
duduk kembali. Selanjutnya ya, kita akan literasi. Silakan anak-anakku kasih naik buku bacaannya di meja. Silakan dikasih naik buku bacaannya di meja. Silakan anakku baca buku bacaannya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Nah, sekarang anak-anakku sudah membaca tadi. Nah, sekarang ibu ingin tanya, apa yang tergambar pada sampul buku yang kalian baca? Saya, Bu. Ya, silakan takdir, nak. Ya, ya. Siapa lagi? Ya, silakan Saskia. Main. Ya, siapa lagi? Ya, silakan nak. Siti. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Kalimat pujian. Ya, kalimat pujian. Nah, sekarang siapa yang bisa? Apa itu kalimat pujian? Ya, silakan Saskia. Kalimat pujian adalah ucapan yang membuat orang mendengarnya merasa tersanjung. Ya, itu adalah kalimat pujian. Siapa yang bisa, siapa yang mendengarnya akan merasa tersanjung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Ya, kalimat ajakan. Nah, sekarang sebelum kita masuk materi, anak-anakku berdiri dulu. Ya, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan masuk materi tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat membuat ungkapan pemberian ajakan secara lisan dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat menyajikan ungkapan pemberian ajakan secara tulis dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menimbang berat benda dengan satuan ukur tidak baku dengan teliti. Dan yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan urutan berat benda dengan satuan ukur tidak baku dengan tepat. Ya, ini adalah yang ibu bacakan tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang ini kita capai ya. Nah, sekarang serius, nasionalis, gotong royong, integritas. Ya, anak-anak duduk kembali. Sekarang ya, sudah ibu tadi sebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ibu akan bagikan bahan ajarnya. Ya, ibu akan membagikan bahan ajar. Ya, silakan anak-anakku buka bahan ajarnya ya. Apakah pernah diajar
tampilkan ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Apa sih kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain agar melakukan sesuatu. Seperti mengajak beribadah, mengajak belajar, dan mengajak berolahraga bersama. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo, yuk, dan mari. Ini yang ditampilkan yaitu kalimat ajakan. Nah, sekarang ya, Ibu ingin jelaskan terlebih dahulu apa itu tentang video yang Ibu tadi tampilkan ya. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari orang yang diajak bicara. Ya, itu adalah kalimat ajakan. Nah, sekarang apa ciri-ciri dari kalimat ajakan? Nah, coba perhatikan Ibu ya. Perhatikan, kalimat ajakan biasanya dimulai dengan kata mari, marilah, ayo, ayolah, yuk, dan sejenisnya. Terus yang kedua, ada kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh orang yang diajak tadi. Ya. Terus yang ketiga, menggunakan kata ganti kita atau kami. Jika mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan orang yang mengajak. Nah, dan yang keempat, jika diajak lebih dari satu orang, biasanya menggunakan kata ganti jamak. Contohnya teman-teman, ya, itu contoh dari kata jamak. Dan kelima, biasanya ditandai dengan tanda seru. Diakhiri kalimat sebagai penegasan. Nah, anak-anakku, kalian sudah tadi menyimak video yang Ibu tampilkan mengenai kalimat ajakan. Dan Ibu sudah menjelaskan tadi apa itu kalimat ajakan, bagaimana ciri-ciri kalimat ajakan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa itu kalimat ajakan? Ya, silakan Nabi. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari orang yang diajak bicara. Ya, tepuk tangan buat Nabi. Ya, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari kalimat ajakan? Ya, silakan Saskia. Kalimat ajakan biasanya dimulai dengan kata mari, marilah, ayo, ayolah, yuk, dan sejenisnya. Ya, siapa lagi? Yang kedua. Ya, silakan Nancy Kaisa. Ada kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh orang lain diajak. Ya, siapa lagi? Yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga, silakan Dakil. Menggunakan kata ganti kita atau kami jika mengajak seorang untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan orang yang mengajak. Ya, yang keempat siapa lagi? Ya, silakan Yuma. Jika yang diajak lebih dari satu orang biasanya menggunakan kata ganti jamak contohnya sembilan. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Ya, berarti anak-anakku ya, sudah paham itu apa itu kalimat ajakan dan apa ciri-ciri dari kalimat ajakan. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan gambar ya. Anak-anakku akan perhatikan gambar yang Ibu akan tampilkan. Rani dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Ya, coba perhatikan. Tunjukkan gambarnya lalu buatlah kalimatnya. Ya, gambar apa itu yang pertama? Perhatikan ini. Gambar apa ini yang pertama? Siapa yang bisa menyebutkan gambar apa ini yang pertama? Ya, silakan. Bermain ayunan. Ya, bermain ayunan. Siapa yang bisa membuat kalimat dari kata bermain ayunan ini?
Ya, Lani, yuk main ayunan. Tepuk tangan buat temannya. Ya, silakan duduk. Ya, itu tadi kata kuncinya di situ kalimat ajakan ada kata yuk, ya. Lani, yuk main ayunan. Berarti yang mengajak Saskia mengajak Lani untuk bermain ayunan. Nah, gambar kedua. Siapa yang bisa? Saya Membuat, ya silakan. berolahraga. Ya, berolahraga. Siapa yang bisa membuat kalimat dari berolahraga ini? Gambar berolahraga. Ya, silakan Nabi. Yuk olahraga. Ya, Andi, yuk olahraga. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa membuat kalimat dari gambar ini? Ya, silakan Atakil. Udin, ayo kita berolahraga. Ya, Udin, ayo kita berolahraga. Ya, kata kuncinya di situ tadi atau kata ajakannya di situ ada kata ayo. Ya, sekarang ketiga. Ya, siapa gambar apa ini? Duduk. Ya, jangan terus Siti. Siapa lagi? Gambar apa ini? Bermain sepak bola. Kasih angkat tangannya nak. Ya, silakan Irma. Bermain bola. Ya, bermain. Ya, bermain sepak bola. Nah, siapa yang bisa membuat kalimat ajarannya ini? Silakan. Mak Takil. Yuk kita bermain bola. Ya, Edo, ayo yuk kita bermain bola. Siapa lagi? Ya, silakan Saskia. Ya, Edo, ayo kita bermain bola. Karena itu tadi ada kata kunci dari kalimat ajakan itu ada kata mari, marilah, ayo, ayolah, dan yuk. Nah, anak-anak ya sudah paham karena sudah bisa membuat kalimat dari gambar yang ibu tampilkan tadi. Ya, sudah paham semua? Kita berdiri kembali. Ya, kita ice breathing. Ya, kita akan menyanyi kalau kau suka hati. Nah, sekarang ya kita mulai. 1, 2, 1, ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati pegang rambut. Kalau kau suka hati pegang mata. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk kaki. Nah, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan bermain timbang menimbang benda menggunakan alat ukur tidak baku. Ya, contohnya ya ini. Ini adalah contoh alat ukur tidak baku menggunakan gantungan baju. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke praktek menggunakan alat ukur tidak baku, ya silakan anak-anakku simak video terlebih dahulu. Anak-anak, dalam mengukur suatu benda, kita dapat menggunakan alat ukur baku dan tidak baku. Nah, hari ini kalian akan Nah, anak-anakku, kalian tadi sudah melihat video yang ibu tampilkan tentang alat ukur yang tidak baku, yaitu gantungan baju ya. Ini contohnya, ada semua yang di rumahnya gantungan baju. Jadi ibu kita akan berdiskusi sebentar
Ibu akan bagikan 3 kelompok ya. Anak-anakku sudah menonton tadi video ya mengenai alat ukur tidak baku. Nah, bagaimana cara pembuatannya di situ? Membuat alat ukur tidak baku dengan menggunakan gantungan baju ya. Tadi sudah dijelaskan dalam video bagaimana cara pembuatannya. Bagaimana cara menggunakan alat ukur tidak baku ini ya, menghitung pensil, menghitung apa lagi tadi? Menghitung apa di situ? Menghitung koin. Terus menghitung apa lagi? Tempat pensil. Nah, sekarang ya kita akan memperhatikan bagaimana cara menggunakan alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Nah, Ibu akan bagi 3 kelompok terlebih dahulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, di LKPD ini nanti anak-anakku akan mendiskusikan bagaimana cara penggunaan alat ukur tidak baku. Ya. Nah, kalau sudah melakukan percobaannya nanti, anak-anakku menulis pada lembaran LKPD-nya ini apa hasil percobaan yang anak-anakku lakukan sebentar. Ya, silakan dibuka ya alat LKPD-nya. Ya, pembelajarannya. Nah, Ibu sudah persiapkan media pembelajarannya yang akan anak-anakku diskusikan sebentar. Ini adalah tiangnya ya, tiangnya, dan ini adalah tempat gantungan baju. Terus ini adalah tempatnya nanti anak-anakku menggantung kelereng sama mobil-mobilan dan bola beker. Sudah ya, sendoknya ada kelereng, terus bola bekel sama mobilan. Nah, tadi kan Ibu sudah bagi kelompok. Nah, sekarang ya kita langsung mempraktekkan. Ini kelompok satu ya. Nah, sekarang ya, anak-anakku sudah dapat semua medianya di depannya, ya. Penggunaannya nanti itu silakan anak-anakku ukur berapa ya, berapa bola, berapa kelereng, kita kasih masuk bola di dalam sini, berapa kelereng, jumlah berapa kelereng yang bisa berat sesuai dengan berat bola, ya. Terus yang kedua, kita kasih masukkan lagi mobil.
Nih, tunduk dulu, balik kelereng. Sudah nanti itu berapa? Tinggal berapa yang mungkin dari kelereng? Benar sendok. Kalian sudah mempraktekkan menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu gantungan baju. Nah sekarang hasil diskusi kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman. Nah sekarang kelompok 1, silakan naik presentasikan hasil diskusi kalian. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil timbangannya, nama benda, hasil timbangan, sendok 3 butir kelereng, bola bekel 11 butir kelereng, mobil-mobilan 3 butir kelereng. Apakah ada yang sama jawabannya dengan kelompok 1? Tidak. Yang mana di situ berbeda? Jangan bola bekel sama mobil-mobilan. Ya, bola bekel sama mobil-mobil. Ya, silakan kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami. Sendok 3 butir kelereng, bola bekel 10 butir kelereng, kelereng 4 butir kelereng. Ya, ada yang sama jawabannya? Sama-sama tidak, Bu. Ya, sama semua jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan dulu nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi saya. Sendok 3 butir kelereng, bola bekel 10 butir kelereng, mobil-mobilan 4 butir kelereng. Ya, inilah tadi hasil dari kelompok 3. Ada yang sama jawabannya? Sama tidak, Bu. Ya, sama ya jawabannya dari kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali nak. Nah, tadi ya kita sudah selesai melakukan diskusi bersama kelompok kalian. Nah,
mempresentasikannya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Nah, pertanyaan Ibu ini seputar tadi dengan materi yang Ibu sampaikan. Siapa yang menyimak tadi dari awal sampai detik ini pasti bisa menjawab pertanyaan Ibu. Dan pertanyaan Ibu ini, nah, anakku, siapa yang lebih banyak dari kelompoknya yang menjawab pertanyaan Ibu, maka Ibu akan kasih hadiah. Nah, hadiahnya sudah ada sama Ibu. Siapa yang ingin dapat hadiah dari Ibu? Nah, kalau ingin dapat hadiah dari Ibu, maka kalian harus menjawab pertanyaan Ibu terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu ingin tanyakan, apa itu kalimat ajakan? Ya, kelompok 2, silakan. Kalimat ajakan adalah sesuatu yang diajar teman-teman. Ya, ada yang bisa melengkapi? Apa itu kalimat ajakan? Ini tangan anak. Kalau mau dijawab, dikasih tangannya ya. Silakan Aima. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari orang yang diajak bicara. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, 1 bintang lagi untuk kelompok 3. Nah, pertanyaan yang kedua. Kata apa saja yang digunakan untuk membuat kalimat ajakan? Ya, silakan. Marilah, ayolah, yuk dan sedikit. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2 lagi. Nah, yang ketiga, pertanyaan Ibu yang terakhir. Siapa yang bisa membuat kalimat ajakan? Ya, silakan kelompok 3. Ya, ulangi dulu, kasih besar suaranya, Nak. Ya, Takil dan Elis, mari kita mengerjakan PR. Di mana di situ kata mengajak? Iya, mari. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Iya, dapat lagi 1 bisa. Nah, sekarang kelompok 1, apakah ada mintanya? Tidak ada. Kelompok 2 ada mintanya? Kelompok 3 ada mintanya? Ya, coba kasih dia mintanya, berapa jumlahnya? 3. Ya, hitung. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi, yang berhak mendapatkan hadiah dari Ibu adalah kelompok 3. Iya. Nah, sekarang ya, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, siapa yang bisa simpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Nak Takil. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari orang yang diajak berbicara. Iya. Ya, ada temannya yang menyebutkan, yang bisa menyebutkan memberikan kesimpulan kita pada hari ini. Nah, kita ya, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yaitu kalimat ajakan adalah kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari orang yang diajak bicara. Nah, ya, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nah, anak-anakku akan mengerjakan soal evaluasi ini. Ibu akan beri waktu 10 menit. Silakan bekerja. Nah, sekarang kumpul semua.
Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukisku agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Duduk, Nah, Ibu ingatkan ya, kembali kalau kita pulang nanti di rumah, ya usahakan itu dibantu orang tuanya. Apa yang nak kerja orang tua ada, kita bantu ya. Dan jangan lupa kita sholat 5 waktu. Nah, sebelum kita menutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Kak Siti, pimpin temannya untuk berdoa. Mari kita sama Ini nak.